Baik, terima kasih pemirsa Jambi TV. Balik lagi di Talkshow Jambi TV bersama Kantor Pelayanan Pajak Jambi, Telanepura dan Pelayangan, masih bersama Pak SBY dan juga Pak Mul. Nah, di sini tadi sempat terputus Pak Mul nih. Bagaimana kiat-kiat untuk yang dilakukan oleh KPP Jambi, Telanepura maupun Pelayangan untuk masyarakat yang ini belum sadar nih Pak. Seharusnya menjadi wajib pajak tapi belum mendaftarkan diri, belum ada NPWP, ini seperti apa Pak? Kiat-kiat yang dilakukan Pak? Oke, jadi strategi utama atau media utama kami untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, terutama pertama yang belum memiliki NPWP, Iya. dengan sosialisasi. Banyak media sosialisasi yang kita pakai sampai kepada kita namakan inklusi pajak. Kita datang ke sekolah mulai SD, SMP, kita ada acara tech school, kampus, itu juga untuk menyampaikan kepada masyarakat, ayo kita tahu akan manfaat pajak dan berharap agar sukarela untuk melaksanakan kewajiban pajak. Mulai dari mendaftarkan diri untuk ber-NPWP. Dan ingat Mas Emil, sebentar lagi akan dipersamakan, dan saat ini sudah dipersamakan ya mungkin ya. Hanya nanti ada pengadministrasian lebih lanjut mengenai NIK menjadi NPWP. Jadi kepada masyarakat Jambi yang memang sudah seharusnya memiliki NPWP, ayo silakan datang, bisa ke KPP Jambi Telanepura atau KPP Jambi Pelayangan, atau tidak perlu datang, melaksanakannya dengan online atau e-registration. Ya, baik. Ya, untuk registrasi online sendiri cukup mudah juga Pak ya, karena saya sudah merasakan, sudah pernah daftar lewat online dan ini sangat memudahkan masyarakat. Benar. Nah, ini salah satu juga yang disampaikan Pak Mul tadi. Baik Pak Mul, ini bagaimana jika wajib pajak setelah menerima surat keterangan dan kemudian DJP menemukan data atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang yang belum diungkapkan atau yang kurang diungkapkan? Oke. Jadi wajib pajak yang sudah memperoleh surat keterangan dari pelaksanaan program pengungkapan sukarela dan ternyata DJP menemukan ada harta yang belum diungkap, akan dikenai pajak penghasilan secara final, yaitu 30%. Jadi misalkan Mas Emil masih punya tabungan 100 juta gitu yang belum diungkapkan, akan dikenakan PPh final 30% plus sanksinya. Sesuai ketentuan, yaitu 2% kali tarif pengambang setiap bulannya menurut ketentuan perpajakan, itu dikenakan di tahun 2022. Jadi kalau misalkan nanti diketahui setelah lewat dalam 7 bulan kali 7 bulan itu. Iya, baik. Nah, kita berbicara tentang pajak ini Pak, barangkali banyak masyarakat yang masih tabu terhadap ini pajak ini, nanti uangnya kemana, manfaatnya untuk masyarakat secara langsung seperti apa? Nah, pajak ini sebuah kewajiban memaksa ya, Mas Emil. Namun masyarakat tidak memperoleh sebuah prestasi secara langsung. Jadi tidak seperti kalau Mas Emil itu datang ke Jamtos, masuk mobil, parkir, nah itu namanya retribusi ya. Jadi secara langsung memperoleh prestasinya. Tapi kalau pajak, ini uang dikelola negara, masuk ke APBN. APBN diturunkan ke daerah lewat Daudak. Di Jambi ini menjadi APBD. Nah, APBD dialokasikan ke kementerian lembaga, satker yang ada di sini, ke rumah sakit, kemudian ke sekolah. Nah, masyarakat sangat merasakan sekarang ini peningkatan
catatan pendidikan ya, bahwa 20% APBN diperuntukkan untuk pendidikan dan itu sumbernya adalah pajak. Jadi masyarakat saat ini mengakses rumah sakit mudah, pendidikan lebih bagus, jalan lebih bagus. Nah itu hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, artinya uang yang kita keluarkan akan kembali kita nikmati lagi. Betul hasilnya. sekali. Dan ini kesadaran yang perlu ditingkatkan untuk masyarakat dan juga untuk pemirsa Jambi TV yang menyaksikan tayangan ini tentunya untuk Anda untuk dapat langsung mengikuti program PPS atau program pengungkapan sukarela dan juga tentunya untuk Anda pemirsa Jambi TV yang barangkali untuk sampai saat ini belum melaporkan wajib pajak atau memiliki NPWP dapat langsung ke kantor KPP Jambi, KPP Pertama Jambi, Telanepura ataupun Pelayangan, Pak Mul. Baik, nah untuk wajib pajak sendiri yang tidak mengalihkan harta bersih ke negara kita, ke wilayah Indonesia atau tidak menginvestasikan hartanya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, ini seperti apa Pak SBY? Ya, terima kasih Bang Emil. Tadi pada saat kita berbicara terkait dengan tarif dari PPS ya, tadi sudah dibedakan antara apabila harta itu diinvestasikan, apabila harta itu berasal dari dalam negeri atau dia berasal dari luar negeri ya. Tentunya pemerintah kita, negara kita juga memberikan tambahan ya, karena mereka yang investasi itu diberikan tarif yang lebih kecil, artinya kemudahan tarif yang lebih kecil, atau dari luar negeri artinya dimasukkan ke Indonesia ya. Kemudian ternyata tidak dilakukan. Nah, tentunya ada konsekuensi yang nanti diberlakukan kepada wajib pajak. Jadi misalnya kalau untuk wajib pajak yang dia punya harta dalam negeri, ya, kemudian dia tadinya ingin mendapatkan tarif lebih rendah, ya, 6% ya, karena dia masih kebijakan pertama. Tapi sampai dengan batas akhir waktu yang sudah ditetapkan tadi ya, ternyata dia tidak melakukan investasi itu. Nah, otomatis kepada wajib pajak ini dikenakan, jadi kita bisa menerbitkan surat ketetapan pajak. Ya, SKPKB kepada wajib pajak ini dengan tarif yang tentunya berbeda-beda gitu ya. Untuk harta yang berasal dari dalam negeri, kemudian dia harta yang berasal dari kebijakan pertama, artinya dia ini harta tahun 2015 ke bawah. Nah, SKPKB-nya tarifnya 4,5%. Ya, tapi kalau dia adalah harta yang berasal dari kebijakan kedua, nah tarifnya juga sama 4,5% ya. Nah, tapi pemerintah masih berbaik hati ya. Nah, kalau wajib pajak berkehendak sendiri nih, wah, dia tadinya pengen investasi, tapi ternyata sampai dengan batas waktu beralih ininya. Saya pengen dapat inilah keuntungan yang lebih besar. Dia nggak mau ngambil SBN dan sebagainya. Nah, dia diberikan juga tarifnya yang lebih rendah dari yang apabila Direktorat Jenderal Pajak itu mengeluarkan SKPKB. Jadi tarifnya lebih rendah, bukan 4,5% tapi 3%. Seperti itu. Nah, ini untuk harta yang berasal dari dalam negeri. Nah, untuk harta yang berasal dari luar negeri ya. Nah, tentunya berbeda lagi. Nah, ini wajib pajak hartanya di luar negeri ya. Tapi sampai dengan masa investasi dia udah masukkan itu hartanya misalnya dari Singapura atau mungkin dari Australia dan lain sebagainya. Hartanya udah dibawa ke Indonesia ya. Tapi sama kasusnya, dia tidak menginvestasikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ini juga bisa dikenakan SKPKB. Besarnya untuk SKPKB ini sama, baik itu yang kebijakan pertama ataupun kedua, yaitu 4,5%. Tapi kalau wajib pajak dengan kesadarannya sendiri lagi ya, saya lupa nih, ternyata nggak investasikan harta saya ya, aset yang sudah saya ungkapkan. Nah, dia bisa membayar kekurangan tarifnya 3% dari yang sudah dibayar dari tarif PPS yang sudah ditentukan ya. Nah, bagaimana kalau asetnya itu adalah berasal dari luar negeri
ya. Nah, dan aset berasal dari luar negeri, kemudian dia tidak dialihkan ke Indonesia, jadi dia tetap kan tetap di luar negeri ya. Kemudian dia juga nggak menginvestasikan, jadi 2 kali itu ya. Jadi dia nggak masukin yang tadinya dari luar negeri mau ditarik ke Indonesia buat modal berputar, kemudian dia mau investasi di Indonesia juga ya berupa SBN dan lain sebagainya, ternyata tidak dilakukan. Jadi dia nggak masuk ke Indonesia dan juga tidak diinvestasikan. Nah itu tentunya kena tarif SKPKB-nya lebih besar. Ya, untuk kebijakan pertama ini tarifnya 7,5% ya. Tapi kalau untuk kebijakan kedua ini harta luar negeri nggak dimasukin di Indonesia, yang tadinya mau diinvestasikan nggak diinvestasikan. Ya. Kebijakan kedua lebih tinggi lagi 8,5% ya. Nah, tapi pemerintah berbaik hati lagi. Jadi memang ini kita lagi menumbuhkan kesadaran wajib pajak ini ya. Bagaimana kalau kita voluntary punya kesadaran, wah saya nggak menginvestasikan, nggak masukkan ke Indonesia. Nah dikenakan tarif lebih rendah lagi ya. Untuk kebijakan pertama kalau dia dengan sadar setor sendiri tarifnya hanya 6%, bukan 7,5%. Kalau untuk kebijakan kedua yang tahun 2016 sampai dengan 2020 tarifnya bukan 8,5% tapi 7%. Ya, nah ini memang tarifnya banyak banget, tapi mungkin saya yakin tidak semua wajib pajak punya aset di luar negeri ya. Jadi ini mungkin berlaku untuk wajib pajak tertentu saja. Nah, untuk wajib pajak yang mereka punya harta di luar negeri, tapi dia nggak masukkan ke Indonesia ya. Dia nggak niat investasi, tadinya harta saya idle lah di luar negeri. Saya mau ikut PPS, saya mau tarik ke Indonesia karena Indonesia ekonominya bagus ya. Nah ini juga bisa dikenakan tarif SKPKB tadi ya. Untuk kebijakan pertama itu tarifnya 5,5% ya. Nah, dia nggak masukin saja. Dan dia tidak menikmati tarif investasi yang 6% ya. Nah, dia kena SKPKB-nya 5,5% untuk kebijakan pertama, TA pertama. Nah, untuk kebijakan kedua, harta yang dideklarasi untuk 2016-2020 itu SKPKB tarifnya 6,5%. Tapi kalau wajib pajak dengan kerelaannya, kemudian dia mau mengungkapkan sendiri membayar kekurangannya, nah dia bisa membayar dengan tarif lebih rendah ya. Nah, untuk kebijakan pertama itu tarifnya bukan 5,5% tapi 4%. Nah, sedangkan untuk kebijakan kedua bukan 6,5%, bedanya 1,5%, yaitu 5%. Jadi banyak sekali sebenarnya di sini kemudahan-kemudahan yang memang di program PPS ini pemerintah kita, negara kita memberikan peluang kesempatan sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk memanfaatkan program PPS ini. Kira-kira demikian. Iya, baik. Dan Pak Mul dan juga Pak SBY ini seperti apa nih kalau misalnya kita di sini pemerintah selalu memberikan keringanan dan kemudahan untuk wajib pajak dengan sukarela dengan program PPS ini salah satunya. Selama ini Pak Mul atau Pak SBY sendiri pernah nggak ini berjumpa sama wajib pajak yang memang luar biasa agak sedikit bandelnya, ini seperti apa penanganannya Pak? Banyak ya. Iya. Namanya wajib pajak itu banyak alasan ya seperti Mas Emil contohnya, saya mau hindar pajak, ya udahlah saya tidak perlu makan di restoran, itu salah satu contoh. Ini yang paling gampang untuk menghindari. Tapi juga ada yang memang secara sengaja itu menghindar pajak. Nah, ketika ada penghindaran secara sengaja melawan undang-undang, tentunya ada penegakan hukum. Paling maksimal adalah masuk penjara. Nah, menggantikan kerugian negara atas pajak juga masuk penjara. Nah, itu bagaimana negara memperlakukan kepada wajib pajak yang memang secara sengaja melakukan tindak pidana pajak. Iya, baik. Dan tentunya dalam tema kita pada malam hari ini, Pak Mul dan juga Pak SBY, ini dalam tema kita adalah klaster program pengungkapan sukarela. Nah, untuk harapan sendiri, pertama Pak Mul dulu barangkali, harapan selaku Kepala KPP Pratama Jambi Telanai-Pura untuk program dari pemerintah, program PPS ini, untuk terkhusus masyarakat Provinsi Jambi. Ya, kepada masyarakat Jambi, ayo manfaatkan program pengungkapan sukarela ini. Tentunya untuk menghindari sanksi
dan manfaatkan, karena Bapak Ibu semua wajib pajak di Jambi bisa memilih menggunakan tarif yang lebih rendah. Contoh, bisa menggunakan tarif 6%. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menginvestasikan ke surat berharga nasional. Kemudian bagaimana caranya? Silakan menghubungi bank sebagai dealer utama Bapak Ibu. Sehingga apa? Bapak Ibu akan merasa nyaman karena dijamin oleh undang-undang dari tahun 2016 sampai tahun 2020, perpajakan Bapak Ibu akan nyaman. Tidak akan diperiksa, bahasa sederhananya itu. Kemudian tidak akan kena sanksi dan memperoleh tarif yang lebih rendah. Iya, baik. Dan harapan serta untuk masyarakat Provinsi Jambi yang disampaikan Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan, Pak Subandiono. Silakan. Ya, Pak. terima kasih Bang Emil. Kepada masyarakat Jambi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keikutsertaannya dalam program PPS ya, terutama bagi wajib pajak yang sudah melaksanakan program PPS-nya dan menebusnya dengan menyetor ya pajak penghasilannya. Nah, kepada wajib pajak yang belum mengikuti program PPS, kami dari KPP Pratama Jambi Telanai-Pura maupun Jambi Pelayangan mengharapkan kepada wajib pajak untuk mengecek kembali ya batas waktu untuk mengikuti program PPS ini tinggal beberapa hari lagi sampai dengan tanggal 30. Tentunya kesempatan ini tidak akan berulang ya. Surat-surat kami sudah kami sebarkan ya, sudah kami kirim kepada wajib pajak, baik itu melalui pos, mungkin juga ada yang melalui email ya. Apabila Bapak Ibu ragu, silakan datang ke kantor kami. Insya Allah nanti bisa kami lihat datanya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti program PPS ini dengan nyaman, dengan tenang, karena semua hartanya sudah terlaporkan dan tidak ada indikasi terkait dengan harta-harta yang tentunya belum terlaporkan ya di perpajakannya. Dengan usaha yang tenang, kemudian dengan urusan perpajakan yang tentunya sudah beres, ini tentunya akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua dan dunia usaha yang tentunya kita harapkan akan terus bergulir dan berkembang di kota Jambi ini. Terima kasih. Ya, baik, dan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Kepala KPP Pratama Jambi Telanai-Pura dan juga Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan. Tentunya Bapak sekalian, kita berharap semoga informasi dan sosialisasi yang malam hari ini tentunya kita sebarluaskan kepada terkhusus pemirsa masyarakat Provinsi Jambi. Semoga kesadaran masyarakat meningkat dengan kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh dari program pemerintah. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih kepada Pak Sri Mulyono SMSI, terima kasih juga Pak Subandiono SMM. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio 2 Jambi TV. Kami ucapkan juga terima kasih untuk pemirsa Jambi TV yang sudah menyaksikan acara pada malam hari ini. Tentunya saya Mulur Rahim beserta kerabat kerja bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.